Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wah, apakah itu nyata? Tanya Chu Feng. Menurut catatan sejarah, pada 10.000 tahun yang lalu, seorang putra magma yang sudah matang muncul di wilayah Laut Timur. Pada saat itu, pembantaian pun dimulai. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ketika semua ahli puncak di wilayah Laut Timur berkumpul bersama, mereka tidak dapat mengalahkannya. Di wilayah Laut Timur pada waktu itu benar-benar seperti neraka. Mayat membentuk gunung, dan darah membentuk lautan. Putra magma itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh wilayah Laut Timur dengan kekuatannya sendiri. Jawab Yuhe yang berbicara dengan sungguh-sungguh. Putra magma itu benar-benar kuat. Tetapi saat ini, wilayah Laut Timur masih ada, dan itu berarti dia tidak menyebabkan kerusakan total. Mungkinkah putra magma itu pergi dengan sendirinya? Jiang Wuxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi dengan sendirinya, bagaimana mungkin? Ia memiliki sifat haus darah, dan tidak memiliki emosi selain membantai. Karena membunuh adalah hobinya, jadi, mengapa ia pergi dengan kemauannya sendiri, dan membiarkan jiwa-jiwa di wilayah Laut Timur pergi? Balas Yuhe sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng dan yang lainnya digantung dalam ketegangan, mereka bertanya dengan tidak sabar. Putra magma itu dikalahkan, oleh seorang ahli tersembunyi yang tiba-tiba saja muncul dan tidak dikenal. Dengan kekuatan destruktifnya, dia mendorong putra magma kembali, lalu memaksanya kembali jauh di bawah tanah, dan menyegel pintu masuk di tempat asalnya. Hanya dengan melakukan itu, kawasan Laut Timur bisa diselamatkan, jawab Yuhe menjelaskan. Wah, dia sekuat itu. Siapakah orang itu, yang sebenarnya memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Jiang Wuxiang terus bertanya. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya menatap Yuhe dengan erat, dan ingin tahu siapa yang menyelamatkan wilayah Laut Timur. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan juga tidak ada yang tahu namanya. Telah dikatakan bahwa, dia adalah seorang pria muda dengan sikap yang luar biasa, dan juga sangat kuat, sehingga putra magma yang mengerikan tidak dapat mengalahkannya. Jika tebakannya benar, maka dia kemungkinan kultivator di ranah kaisar bela diri. Selain itu, di sampingnya diikuti 4 binatang ilahi yang kuat secara simbolis. Salah satunya adalah naga biru, yang satunya adalah phoenix berapi, yang satunya adalah harimau putih, dan satunya lagi adalah kura-kura hitam. Keempat binatang suci itu sangat kuat, dan seperti hewan peliharaan, hewan-hewan itu menemani pria tersebut, jawab Yuhe dengan serius menjelaskan, itu saat dia mengenakan ekspresi mengidolakan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah, dan kejutan muncul di wajahnya. Dan secara bersamaan juga, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou dan juga Su Mei, mereka melakukan hal yang sama. Mendengar hal itu, mereka sudah bisa menebak kira-kira siapa pria itu. Dia sangat mungkin adalah penguasa dari makam kekaisaran yang menakutkan, yang berada di Provinsi Azure di benua 9 provinsi. Dia merupakan ahli super yang membingungkan 9 provinsi pada 10.000 tahun yang lalu, yaitu King Xuantian. Karena bagaimanapun, keempat binatang ilahi yang unik itu terlalu berbeda. Mereka sudah jelas adalah 4 keterampilan rahasia yang diciptakan oleh King Xuantian, dan selain waktu 10.000 tahun yang lalu, semua ciri-cirinya sangat cocok dan sempurna dengan King Xuantian. Tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah, prestasi King Xuantian juga dicatat di wilayah Laut Timur. Dia bahkan seorang pahlawan yang menyelamatkan wilayah Laut Timur. Meskipun mereka sudah menduga, bahwa ahli dalam kata-kata Yuhe adalah King Xuantian, tapi Chu Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, 3 keterampilan rahasia King Xuantian ada di Chu Feng. Jika itu diketahui, kemungkinan besar akan menarik bencana yang mematikan baginya. Pada akhirnya, warisan ahli tak tertandingi seperti keterampilan rahasia,
yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, itu benar-benar terlalu menggoda. Jika orang-orang tahu tentang hal itu, pasti akan ada banyak orang yang akan mencoba mengambilnya. Organisme yang menakutkan dari bawah tanah yang dalam, dialah putra magma yang terkondensasi oleh bumi. Harganya dimulai dari 1000 manik-manik surga. Tetua lelang berteriak dengan keras. Apa? 1000 manik-manik surga? Benda itu memiliki asal yang mengesankan, namun sebenarnya dijual dengan harga yang murah, ucap Jiang Wuxiang, dan yang lainnya juga merasa bingung. Itu terlalu mahal. Harga ini terlalu tinggi. Tidak mungkin untuk dijual, ucap Yu He. Namun, ketika Jiang Wuxiang dan yang lainnya merasa terkejut, Yu He malah menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal, Senior Yu He, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa putra magma ini bahkan tidak berharga 1000 manik-manik surga? Jiang Wuxiang bertanya dengan bingung. Asal-usul anak magma ini memang mengesankan, dan juga sangat jarang. Tetapi semua itu tidak berguna, apalagi ketika hanya dapat digunakan untuk mata. Itu hanya bisa dikumpulkan, dan tidak disempurnakan. Selain itu, pada 10.000 tahun yang lalu, putra magma hampir menghancurkan wilayah Laut Timur. Karena itulah, banyak orang melihatnya sebagai objek yang tidak menguntungkan, dan tidak ada orang yang mau mengumpulkan sesuatu yang tidak menguntungkan seperti itu. Bahkan jika seseorang membelinya, mereka akan menggunakan metode khusus untuk menutupnya, sehingga perasaan tidak beruntungnya akan terhapus. Harga 1000 manik-manik surga sudah sangat mahal. Jika berbicara dengan harga yang wajar, maka putra magma ini paling berharga 100 manik-manik surga, ucap Yu He menjelaskan dengan penuh pengertian. Chu Feng dan yang lainnya masih memegang keraguan mereka, apalagi setelah mendengar kata-kata Yu He. Tetapi ketika benar-benar tidak ada yang menawar setelah harga awal 1000 manik-manik surga diucapkan, dan ketika ada banyak orang yang mengutuk, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tetua, putra magma ini adalah objek yang tidak menyenangkan, dan bahkan harus dihancurkan. Bagaimana mungkin benda itu bisa dikumpulkan? Aku tidak tahu milik siapa benda ini, tetapi 1000 manik-manik surga itu benar-benar berlebihan. Aku bersedia mengambil 200 manik-manik surga untuk membeli dan menyegelnya, itu untuk menghilangkan ketidakberuntungan. Aku hanya ingin tahu, apakah si penjualnya mau atau tidak. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berkata dengan keras. Pada saat yang sama dia berbicara, dia bahkan menyapu pandangannya di sekelilingnya, dan sepertinya dia sedang mencari si pemilik putra magma. Dia adalah murid Akademi Forseas, dan kekuatan serta posisinya cukup tinggi. Jadi, itulah sebabnya dia berani mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, tetua pelelangan berada dalam kesulitan. Dalam pelelangan, dilarang untuk mengungkapkan identitas pemegang harta karun yang dilelang. Selain itu, ini adalah lelang yang memungkinkan penjual untuk menetapkan harga awal mereka sendiri, dan bukan harga yang ditentukan oleh tetua penilai. Jika itu adalah orang normal, menggunakan statusnya sebagai tetua pelelangan, dia bisa-bisa saja melakukannya. Tapi pada kenyataannya, mengubah harga sesuai dengan beberapa aturan, dan semua itu tidak akan berguna. Itu karena, si penjual objek tersebut memegang posisi khusus. Bahkan dia saja, si tetua lelang, tidak berani mengubah harga tanpa izin dari si penjual. Sebenarnya, bahkan dia tahu bahwa putra magma adalah objek yang tidak menyenangkan, dan bahkan tidak sebanding dengan harga 1000 manik-manik surga. Jika berbicara secara logis, dia bahkan tidak akan memasukkan sesuatu seperti itu ke tahap pelelangan, karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menimbulkan ketidaksenangan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena si penjualnya terlalu keras kepala. Dia hanya tidak berani berdebat, dan hanya bisa membawanya keluar untuk dilelang, dan tidak ada pertanyaan yang diajukan. Dia bahkan harus menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk memulainya. Tetua, aku akan mengambil putra magma ini untuk 1000 manik-manik surga. Tepat pada saat itu, Chu Feng segera berteriak. Apa? Benar-benar ada seseorang yang mau menghabiskan 1000 manik-manik surga untuk membeli sesuatu seperti ini? Ucap orang-orang.
Kata-kata Chu Feng barusan, itu menarik perhatian beberapa orang. Itu karena, hampir semua orang merasa, bahwa hal semacam itu tidak bernilai 1000 manik-manik surga. Bahkan jika itu benda lebih jarang dan lebih istimewa, tetap saja benda itu sama sekali tidak bernilai 1000 manik-manik surga. Teman aku, apakah kamu yakin ingin membeli putra magma ini? Tanya tetua pelelangan. Bahkan tetua pelelangan merasa agak terkejut, karena dia juga tahu bahwa putra magma tidak seharga 1000 manik-manik surga. Jadi, dia bahkan tidak pernah punya rencana untuk menjualnya. Iya tetua, aku menginginkannya, jawab Chu Feng sambil sangat mengangguk kepalanya. Baiklah, jika tidak ada yang memberi harga lebih tinggi, putra magma ini akan menjadi milikmu. Pada saat itu, wajah tetua yang dilelang itu bergeser dan berteriak dengan tergesa-gesa. Dia anak yang sakit. Dia benar-benar idiot. Dia benar-benar menghabiskan uang seperti itu, hanya untuk membeli barang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Setelah Chu Feng mengkonfirmasinya, beberapa penghinaan berbisik datang dari sekitarnya. Tapi sayangnya, Chu Feng hanya tersenyum samar pada penghinaan mereka. Mungkin di mata mereka, putra magma adalah objek yang tidak menyenangkan. Tetapi di mata Chu Feng, itu mirip dengan harta yang tak ternilai. Harta berharga yang dibeli hanya dengan 1000 manik-manik surga. Tidak ada yang tahu betapa bahagianya dia, tetapi kali ini, dia benar-benar mengambil banyak sekali manik-manik surga. 1000 manik-manik surga. Tapi dengan harga itu jelas-jelas merupakan harta termurah yang dijual di tahap lelang final malam ini. Tetapi dengan harga yang begitu rendah, itu dipandang sebagai pemborosan dalam perspektif banyak orang. Jadi secara alami, tidak akan ada siapapun yang berperang melawan Chu Feng demi putra magma. Sama seperti itu, harta yang tak ternilai ini di mata Chu Feng, itu dengan mudah dibeli ke tangannya dengan harga 1000 manik-manik surga. Tetapi di mata orang luar, Chu Feng tampak lebih seperti orang idiot. Beberapa bahkan merasa dia sakit mental, namun tidak ada yang tahu emosi bersemangat Chu Feng saat ini. Terima kasih tetua, ucap Chu Feng. Setelah penutupan lelang, Chu Feng hanya dengan 1000 manik-manik surga mendapatkan putra magma, yang merupakan keanehan yang datang dari bawah tanah. Melihat boneka bayi merah menyala yang mengalir dengan kekuatan luar biasa di tangannya, hati Chu Feng benar-benar sangat gembira. Setelah memegangnya di tangannya, dia semakin percaya bahwa putra magma akan membantu pertumbuhannya, dan sama sekali tidak ada masalah dalam membuat terobosan. Setelah semua, saat itu di makam kekaisaran, banyak kekuatan surga sudah terkumpul di tubuhnya. Jujur saja, mereka benar. Putra magma ini adalah objek yang tidak menguntungkan. Apakah kamu benar-benar akan mengumpulkannya? Tanya tetua pelelangan. Melihat penampilan yang begitu gembira dari Chu Feng, tetua pelelangan seolah-olah menemukan kebaikan, dan kemudian mengingatkan Chu Feng. Jangan khawatir tetua, tentu saja aku tahu tentang putra magma ini. Jadi, tentu saja aku tidak membelinya untuk dikoleksi. Jika kamu harus bertanya apa yang aku rencanakan untuk dilakukan dengan ini, itu dapat dipahami saat aku bersiap untuk menghancurkannya. Chu Feng tersenyum saat menjawab. Wah, apakah kamu seorang spiritualis dunia? Seru tetua pelelangan. Mendengar kata-kata itu, sedikit keheranan melintas di mata tua itu, dan sedikit kejutan berada dalam tatapannya, itu saat dia menatap Chu Feng dengan seksama. Kekuatan yang dimiliki oleh putra magma, itu sangatlah mengerikan. Kecuali jika orang itu adalah kultivator di ranah Raja Bela Diri, maka tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkannya. Satu-satunya metode untuk menghancurkannya, itu adalah spiritualis dunia untuk membangun formasi penyegelan, dan menyegel putra magma ini. Mereka menyebutnya sebagai menghancurkan, tetapi dalam kenyataannya, itu hanyalah sebuah penyegelan. Jadi, itulah sebabnya tetua merasa bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia. Karena jika tidak, kultivasinya tidak memungkinkannya untuk memiliki metode untuk menghancurkan putra magma. Dan jika menjadi spiritualis dunia, maka dimanapun tempat, itu adalah pekerjaan yang sangat baik.
Dengan penanaman yang identik, mereka akan selalu berada pada level yang lebih tinggi dari yang lain, dan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan rasa hormat secara berlebih. Aku memang seorang spiritualis dunia, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Tetapi karena Suruh dan yang lainnya sedang menunggunya, dan terlebih lagi masih banyak orang yang menunggu untuk menukar barang-barang mereka, Chu Feng hanya mengucapkan beberapa kata sopan santun kepada tetua itu, sebelum dia berbalik dan pergi. Aku terus merasakan sesuatu tentang bocah kecil ini. Karena jika dilihat dari usianya, ia harusnya takut ketika melihat putra magma itu. Namun anehnya, kenapa ia malah sangat bersemangat? Apakah dia benar-benar tahu tentang putra magma ini? Menatap Chu Feng yang kembali, tetua pelelang bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada yang membelinya? Tanya seseorang dengan tiba-tiba. Tapi tak lama setelah Chu Feng pergi, suara lelaki tua yang serak tiba-tiba terdengar di belakang tetua itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat, kulit tua dari tetua pelelangan pun berubah tegang. Dia dengan cepat membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Aku memberi hormat kepada Lord Taiko," ucap tetua pelelangan. Orang yang saat ini muncul di depannya, dia adalah seorang lelaki tua. Meskipun wajahnya penuh keriput, tapi kepalanya penuh dengan rambut berwarna hitam. Dia mengenakan pakaian instruktur Akademi Forseas, tapi dia terlihat sangat berantakan. Namun yang paling penting adalah, dia memegang tongkat, dan dia hanya punya satu kaki. Kami memberi hormat kepada Lord Taiko. Pada saat itu, semua orang di lokasi itu di Akademi Forseas, tidak peduli apakah itu tetua, murid, ataupun instruktur sekalipun, semuanya memberi hormat dengan rasa hormat, dan rasa takut muncul di wajah mereka. Karena orang itu jelas-jelas salah satu karakter terkuat di Akademi Forseas. Dia adalah pemimpin dari 10 instruktur ilahi terkuat yang dapat dengan mudah mengalahkan 9 lainnya dengan satu tangan, yaitu Taiko. Aku bertanya padamu, sudahkah kamu menjualnya? Tanya Taiko. Ekspresi instruktur Taiko juga sangat dingin. Bekas luka di sudut matanya, itu membuatnya tampak lebih menakutkan. Melihat itu, tetua lelang itu ketakutan tanpa akhir. Hatinya mulai gelisah, jadi dia segera tidak ragu lagi, dan dengan cepat melaporkan. "Tuanku, itu sudah terjual," jawab tetua lelang. Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi dingin Taiko berubah samar, lalu dia bertanya. "Apakah benar, ada seseorang yang membeli putraku magma dengan 1000 manik-manik surga?" Tanya Taiko. "Benar tuanku," jawab tetua lelang. "Siapa yang membelinya?" Tanya Taiko. "Itu dia, seorang pria muda bernama Chu Feng," jawab tetua lelang. Tetua lelang dengan tergesa-gesa membuka tagihan dan catatan lelang, lalu memberikan itu kepada Taiko. Dia bukan murid Akademi Forseas, dan juga tidak mendaftar untuk masuk Akademi Forseas," ucap Taiko. Mata Taiko berbinar ketika melihat informasi tentang Chu Feng. Tuan benar, bahkan pemuda itu berbeda dari yang lain. Entah bagaimana, dia terasa agak istimewa, kata tetua lelang. "Hahaha, menarik, menarik. Chu Feng ini agak menarik," ucap Taiko dengan bangga. Pada saat itu, apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah, bahwa Taiko yang biasanya bersikap dingin, kini senyumnya pun muncul di wajahnya, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Barulah setelah dia pergi, orang-orang di tempat itu menghela napas lega, seolah-olah mereka telah melepaskan beban yang berat. Itu karena, posisi Taiko terlalu tinggi. Kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dia adalah kelainan di Akademi Forseas. Selain kepala dan beberapa tetua manajer, maka tidak ada satu orang pun yang tidak takut padanya. Sedangkan untuk Chu Feng dan yang lainnya, mereka tidak tahu tentang adegan di pelelangan. Melalui kekuatan arai teleportasi, mereka tiba di tanah Yuhe. Tempat Yuhe ini terhitung kecil, itu jika dibandingkan dengan murid-murid lain dari Akademi Forseas. Tetapi dengan pandangan sekilas, masih ada gunung kecil dan danau kecil. Pemandangannya cukup bagus, terutama deretan struktur alamnya. Mereka semua sebenarnya milik Yuhe sendiri, dan dari situlah,
itu dapat dilihat bahwa perlakuan yang diterima para murid Akademi Forseas benar-benar sangat baik. Untuk menyambut Chu Feng dan yang lainnya, Yue bahkan secara khusus menyiapkan jamuan mewah. Di bawah langit malam, mereka minum amer dan bercakap-cakap. Bulan hari ini sangat bulat, sangat besar, dan sangat indah. Ucap Su Mei. Su Mei yang biasanya tidak menyentuh amer, tetapi hari ini, dia ingin minum amer. Dia yang tidak tahan terhadap alkohol, itu memerah seperti apel merah. Suara bicaranya juga sangat centil, dan sangat memikat. Little Mei, kamu tidak bisa menangani amer dengan baik, jadi jangan minum terlalu banyak. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan merasa sangat tidak enak. Su Rou mendesak. Kakak, kamulah yang mengatakan itu. Bukankah kamu juga minum amer? Apakah kamu merasa lebih toleran daripada aku? Sejak aku masih muda, ini adalah pertama kalinya aku melihat kamu minum amer. Mulut Su Mei bau alkohol saat dia terkikik dan berkata, Aku, Su Rou diminta diam oleh Su Mei, dan dia pun tidak tahu bagaimana menjawab nih. Kalian berdua, kurangi minum. Aku biasanya tidak melihat kalian minum amer. Jadi ada apa dengan kalian berdua hari ini? Chu Feng tersenyum dan memberi nasihat di samping Ni. Mendengus. Tapi setelah Chu Feng berbicara, apa yang dia dapatkan adalah dua tatapan tajam oleh dua saudara perempuan Ich. Itu membuat Chu Feng benar-benar bingung, dan agak sedikit malu. Oh, tidak ada yang salah dengan minum amer, karena hari ini adalah festival bulan tahunan. Ini adalah hari yang sangat langka. Melihat sedikit malu Chu Feng, Yue buru-buru berbicara untuk meredakan ketegangan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.